Ya Allah, seperti pujian yang kami naikkan, bersihkan dan sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Dan pada hari ini ya Tuhan, siapkanlah setiap hati kami untuk menerima sabda-Mu yang suci, sabda-Mu yang kudus, agar setiap kami yang hari ini mendengar, kami dapat menjadi pewarta kebenaran firman-Mu bagi saudara-saudara kami mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan bersekutu dengan Engkau hari ini. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berada di Youth Arrow kembali setelah sekian lama. Berapa kali dijadwalkan tapi tidak bisa gitu, tidak bisa melayani, bukan karena tidak mau tapi karena bertabrakan dengan jadwal pelayanan ke daerah-daerah. Jadi puji nama Tuhan, hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman. Seharusnya minggu ini saya berada di Palembang, tapi karena rindu berjumpa dengan teman-teman, jadi saya putuskan untuk ke Youth Arrow. Ya, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, renung hari ini saya mau ambil kacamata ya, karena saya matanya agak cukup ini nih, sebentar. Oke baik, bisa dibantu, ada beberapa PowerPoint yang akan saya tampilkan. Ini izin boleh buka masker, tidak apa? Nggak apa-apa ya? Oke ya, biar semua pada tahu ya. Perkenalkan, nama saya Caroline, biasa dipanggil Koi. Saya rasa teman-teman sini sudah tidak asing lagi melihat wajah saya, mungkin sudah bosan kali ya melihat saya. Saya melayani bersama teman-teman di tempatnya GB Petamburan, dan sehari-hari saya bekerja dan melayani sepenuh waktu di Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum saya mulai renungan hari ini, apakah ada di sini yang baru pertama kali mendengar nama Lembaga Alkitab Indonesia? Ada? Boleh angkat tangan, gak apa-apa kalau emang belum pernah dengar, gak dihukum kok. Tidak ada ya, pasti tentunya kita sudah semua menggunakan Alkitab yang ada logo LAI, ya, terjemahan dan terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Oke baik, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi mitra misi penginjilan. Ini merupakan tema yang diberikan dan saya yakin selama bulan Oktober ini sesuai dengan tema gereja kita, tema bulanan yaitu tentang misi dan diwarnai dengan penginjilan ya. Mendengar teman-teman sudah mendengar runtutan khotbah renungan mengenai penginjilan, dan pada hari ini saya bertugas untuk melanjutkan renungan mengenai mitra misi penginjilan. Nah, saya hari ini mau ngajak teman-teman Youth Arrow jalan-jalan nih keliling Indonesia untuk kita melihat bahwa di luar inner circle kita, di luar jauh dari pemikiran kita, masih banyak sekali jiwa-jiwa sunyi yang membutuhkan firman Tuhan dan butuh disapa oleh firman Tuhan. Nah, lalu apakah itu mitra? Dan kenapa di dalam penginjilan membutuhkan kemitraan? Ini kayak pas banget di tema hari ini ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama siang hari ini, yaitu menjadi mitra misi penginjilan. Pertama-tama apa itu mitra? Ya, menurut KBBI, mitra itu adalah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja atau rekan. Sedangkan misi itu sendiri adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan satu tujuan atau satu visi yang telah dibuat. Ya, ibarat itu langkah-langkah kecil yang akan mempermudah kita untuk mencapai satu tujuan. Next slide. Nah, penginjilan itu sendiri tentu pasti setiap gereja, setiap kita punya pemahaman sendiri-sendiri. Tapi ini versi dari saya, penginjilan itu memberitakan, oke baik, jangan mati dong sayang. Memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang yang belum pernah dilahir barukan dalam Kristus. Apakah mereka pernah mendengar Injil atau tidak, bahkan sudah dibaptis atau belum, perlu diinjili. Dengan kata lain, mereka perlu mendengar lebih baik lagi kabar baik tersebut. Ya, ini jadi penginjilan itu bukan hanya ditujukan bagi mereka yang non-Kristen, tapi mereka juga di sini dikatakan
Mereka yang entah mereka sudah dibaptis atau belum dibaptis, apakah mereka sudah mendengar atau belum pernah mendengar, mereka butuh diinjili. Artinya mereka perlu mendengar lebih lagi, lebih baik lagi, lebih baik tentang kabar baik itu. Next slide. Jadi mitra misi penginjilan adalah teman, sahabat yang secara sukarela oleh karena kesadaran dan belas kasihannya bersedia bersama-sama berupaya mendukung dan mewujudkan pemberitaan Injil. Apapun itu bentuk penginjilannya. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama apa aja sih bentuk-bentuk kemitraan dalam penginjilan. Apapun bentuknya, ia adalah orang yang secara sukarela dengan sadar dan karena belas kasihannya terhadap jiwa-jiwa, ia mau bergerak. Ya. Jadi mulai dari sebelum pemberitaan Injil itu terlaksana sampai pemberitaan Injil itu terlaksana dan sedang berlangsung, ia adalah orang yang selalu setia mau mendukung pemberitaan Injil tersebut. Apapun tantangannya dana, kuasa kegelapan, medan perjalanan yang berat, ya, yuk hadapi bersama Tuhan. Ini bersama-sama seorang mitra, dia adalah seorang yang menikmati dinamika pemberitaan Injil berlangsung. Bicara mitra, bermitra dan kemitraan, pasti harus ada kerjasama dong ya teman-teman. Harus ada rasa saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada satupun yang ngebosi, ngerasa oh gue ketua, gue gak usah kerja gitu ya. Jadi gue hanya nyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi tidak, harus ada rasa saling membutuhkan, kekompakan, fokus, antusias yang sama, satu visi, ya sepikir dan seia dan sekata kalau kata Rasul Paulus. Ya. John Stott mengatakan ya dalam bukunya tentang Mission World, ya kemarin saya ditugaskan oleh Bapak Adrianku. Ini bukan Adrianku karena saya posesif ya, emang namanya Adrianku ya. Adrian Kowe dibaca Adrianku gitu ya. Harus baca buku tentang misi ini ya. Jadi saya baca di situ dikatakan, kata John Stott, sudah seharusnya orang Kristen merasakan suatu tusukan yang menyakitkan dalam kesadaran belas kasihannya ketika melihat umat manusia ditindas atau diabaikan dalam cara apapun. Banyak hal nih manusia sesama kita tuh diabaikan ya, saudara-saudaraku, teman-temanku, ya baik diabaikan, tidak mendapatkan keadilan, kebebasan hak beragama di Indonesia ini banyak banget ya tantangannya, ya. Penghormatan ras, pendidikan tidak mendapatkan akses untuk mendengar pemberitaan Injil, semua hal baik itu kebebasan politis, ekonomi sama pentingnya dengan keselamatan. Ya ini menurut John Stott, derita mereka, tangis mereka yang butuh pertolongan itu adalah tangis kita. Oke, kata John Stott, harusnya itu merupakan tusukan yang sama, penderitaan yang turut kita rasakan. Meskipun kita secara tidak langsung merasakan kesusahan yang mereka alami. Tapi ketika kita melihat, kita mendengar bahwa di seberang sana jauh daripada kita, itu ada orang yang berteriak minta tolong. Kita harusnya merasa sedih, merasa duka cita batin ya ketika kita melihat orang lain susah. Namun menurut John Stott, karena tidak ada penghancuran harkat dan martabat manusia yang lebih besar dari keterasingan dari Allah melalui pengabaian atau penolakan Injil. Jadi masih banyak sekali ya saudara-saudara kita yang jauh di pedalaman sana, mereka itu tidak bisa mendengar Injil, bahkan dilarang untuk Injil itu masuk ke satu tempat, satu daerah. Itu saya banyak menemukan ceritanya, tapi saya tidak akan berlama-lama di situ. Hal-hal tersebut merupakan tantangan nih yang perlu dihadapi oleh kita semua, anak-anak Tuhan. Ya, ada rasa belas kasihan yang besar ketika kita terganggu, kita terusik hati kita ketika kita melihat orang lain susah. Ya, seperti Rasul Paulus nih teman-teman ya. Rasul Paulus pernah mengalami duka cita, kesedihan yang begitu dalam sampai dia bilang, saya rela terpisah dari Tuhan, saya rela terkutuk. Ya. Karena saking sedihnya dia, kita buka dalam Roma 9 ayat 1 sampai 3. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Oh sudah ada ya di depan ya. Oke baik, saya akan bacakan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati.
Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, apakah yang menjadi sebab dari duka cita seorang Rasul Paulus? Ya, ketika dia bilang, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Aku sangat berduka cita, aku sangat bersedih hati. Apakah kesedihan Rasul Paulus disebabkan karena waktu itu bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi? Apakah karena mereka selalu terhina oleh bangsa non-Yahudi? Tidak, saudara-saudara. Yang membuat Rasul Paulus yang sangat bersedih dan mengalami duka cita batin adalah karena ia rindu agar saudara-saudaranya diselamatkan, ya. Di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kerinduan Paulus agar saudara-saudara ini, saudara-saudara yang saudara sebangsanya, baik mereka yang non-Yahudi, itu mengenal kebenaran Allah, sehingga mereka takluk di bawah kebenaran Allah. Dan ini duka cita batin yang dialami oleh Paulus. Harusnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita juga merasakan duka cita yang seperti ini. Ya, duka cita kita melihat orang lain tertindas, orang lain diabaikan, orang lain tidak bisa mendengarkan pemberitaan Injil. Banyak sekali ya saudara-saudara, teman-teman di luar sana jauh daripada kita, gereja-gereja mereka yang tidak memiliki pendeta. Ya, tidak memiliki pendeta, tidak memiliki guru Injil, bahkan sekolah-sekolah Kristen, ya. Ketika saya pergi ke Pulau-Pulau Batu, ada yang tahu di sini Pulau-Pulau Batu di mana? Ada? Pulau-Pulau Batu itu ada di Nia Selatan, ya. Itu jauh sekali dari perkotaan, dari Gunung Sitoli, ya. Itu ada sekolah Kristen, tapi tidak ada guru. Mau digaji seberapapun, katanya tidak pernah ada yang betah di sana. Karena memang medannya begitu berat, ya. Saya sendiri menuju ke Pulau-Pulau Batu itu harus ke Gunung Sitoli. Itu dari Gunung Sitoli saya membutuhkan waktu 9 jam untuk naik perahu. Ya, jadi bayangkan teman-teman apa yang dialami Rasul Paulus udah terluntang-lantung di laut, itu udah pernah saya alami. Itu dari tidur, bangun tidur tidak nyampe-nyampe tuh rasanya muntah. Ya, karena benar-benar ombak di laut itu sangat mengguncang gitu. Saya udah alami, ya. Karena tidak ada lagi kendaraan, tidak ada helikopter yang menuju langsung ke Pulau-Pulau Batu pada saat itu. Hanya ada perahu motor, ya, kalau orang bilang perahu motor. 9 jam tiba di Pulau Telo. Nampaknya Pulau Telo itu salah satu kabupaten yang lebih masih dibilang ada listrik, ya, ada listrik gitu, ada listrik. Pokoknya intinya maju karena ada listrik, ya, hanya listrik aja ya. Jangan bayangkan ada gedung atau ada mall, ada Alfamart di situ, enggak, hanya ada listrik. Ya, dan listriknya itu menyala hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi masyarakat di sana mereka sehari-hari beraktivitas dengan menggunakan tenaga surya, berarti menggunakan matahari. Ya, teman-teman. Nah, dari Pulau Telo saya harus berangkat lagi menggunakan katingting. Ya, katingting itu seperti mini perahu mini dengan fiber. Ya, 2 jam. Setelah tiba di daratan, yang ada daratan satu pulau namanya pulau terluar dari Pulau Nias, ada Hiliawali. Ya, itu harus lagi naik ojek. Ya, jadi benar-benar jauh sekali ya. Tidak ada orang yang mau ke sana. Gitu ya. Saya rasa kita pun ketika saya berada di sana, saya lihat sekeliling saya, katanya, oh ini kampung ini kita hanya butuh waktu setengah jam untuk kita keliling gitu ya. Karena memang pulau itu pulau kecil dan pulau terasing gitu ya. Kalau kita lihat dari sejauh mata memandang gitu, kita bisa lihat itu pulau sebesar apa gitu. Kelihatan gitu ya, membutuhkan waktu setengah jam naik motor untuk keliling pulau itu sampai habis, ya. Di sana saya melihat gitu ya. Saya datang ke sana, ya, memang tidak disuguhkan air karena memang di sana sangat sulit sekali air gitu ya. Air, jangankan mau BAB gitu ya, nggak berani BAB atau buang air kecil gitu ya, karena kita tidak tahu nanti mau siram dengan apa gitu. Ya. Nah,
Di sana sulit sekali, tidak ada air putih, tidak ada, bahkan mungkin untuk makan sehari-hari pun ya kalau kita lihat anak-anak di sini, ya teman-teman yang bisa sekolah minggu yang masih disuapin sama orang tuanya, anak-anak di sana, mereka masih kecil, mereka sudah cari talas ke hutan-hutan untuk bertahan hidup, mencari makan sendiri ketika orang tuanya sudah tidak sanggup memberikan mereka makanan. Jangankan untuk membeli Alkitab, mereka tidak tahu sama sekali Alkitab itu seperti apa, saudara-saudara, tapi mereka Kristen. Jadi masih banyak sekali di pedalaman sana mereka yang lahir dari kecil sebagai orang Kristen, dinyatakan orang Kristen, pernah ke gereja tapi tidak pernah melihat Alkitab karena emang tidak ada Alkitab di sana, nggak ada orang yang datang dari jauh kasih mereka Alkitab. Ya, jadi haus sekali mereka akan firman Tuhan dan mereka sangat susah sekali gitu untuk mendapatkan Alkitab dan mendengarkan Injil itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita mendengar ini, apakah kita ada rasa di dalam hati kita yang tadi seperti Paulus katakan dan John Stott katakan, duka cita batin ya. Ini satu pertanda apabila kita menjadi generasi yang datar hati, generasi yang sudah lupa gitu dengan sekitar kita. Ya. Welcome to generasi yang datar hati ya. Kadang kita karena segudang aktivitas, segudang pelayanan yang ada di depan mata, kita lupa semakin jauh dari saudara-saudara kita yang beneran jauh di sana gitu ya. Di situ saya merenung ya, saudara-saudara, ketika ada di sana, saya mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh ada orang yang mau habisin dananya, ya karena teman-teman untuk perjalanan misi itu membutuhkan dana yang besar dan itu tidaklah sedikit. Menghabiskan dana untuk staycation di satu daerah yang nggak ada listrik gitu ya. Nggak mungkin ya ada orang yang mau kesini, ini kayak saya pertama dan mungkin terakhir kalinya saya dapat kesempatan untuk menginjakan kaki di Pulau-Pulau Batu. Tidak mungkin lagi akan ada kesempatan mungkin kedua atau ketiga kali saya datang lagi ke sana. Jadi saya benar-benar merenung di situ, saya lihat kecil sekali pulau ini dan banyak sekali orang-orang tua yang memang mereka dari lahir sampai tua mereka di sana, mereka nggak keluar dari pulau itu karena memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya tadi seperti saya bilang 9 jam, 2 jam, 3 jam di laut. Itu biayanya sangat mahal sekali ya, untuk naik satu katingting, satu perahu motor itu untuk bensinnya itu menghabiskan 1 juta. Jadi tidak mungkin mereka keluar dari pulau itu untuk mencari Alkitab karena ongkos untuk pergi ke kota membeli satu Alkitab itu jauh lebih mahal dari satu Alkitab itu sendiri ya. Saya mikir di situ ya, merenung, kok bisa ya ada manusia yang bertahan hidup puluhan tahun bahkan dari lahir sampai akhir hayatnya ada di satu pulau terpencil. Yang mungkin ketika saya duduk, saya bangun tidur, saya berangkat kerja, pulang kerja, tidur lagi, berangkat kerja, saya minum segelas boba, saya nikmatnya fasilitas yang ada di perkotaan. Di dalam sana, pedalaman sana ada satu jiwa yang menangis untuk merindukan Injil ya. Seperti kisah para rasul ya 16. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, itulah penglihatan Rasul Paulus. Dia melihat dalam mimpinya ada seseorang yang berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu kerinduan umat. Ya teman-teman, percaya gak sih teman-teman, kedatangan kita, kedatangan Injil, pemberitaan Injil itu sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita. Umat Kristiani yang ada jauh dari kita, yang di luar inner circle kita, yang mungkin gak pernah terpikirkan namanya dalam hidup kita. Lalu kenapa dalam pelayanan penginjilan harus ada kemitraan? Next slide. Ya. Oke. Karena untuk mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus itu kita tidak bisa seorang diri. Teman-teman ya, ini bukan fear factor atau uji nyali ya. Untuk mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus itu kita tidak bisa seorang diri, seperti Tuhan membutuhkan murid-muridnya. Demikian kita melanjutkan amanat agung Tuhan, kita butuh mitra, kita butuh sahabat, kita butuh partner kerja yang sevisi, yang mau bersama-sama mewujudkan pemberitaan Injil itu sampai ke ujung bumi. Next slide. Ya, ini kita lihat di dalam Lukas 10 ayat yang 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya ya. Jadi Tuhan aja tahu ya bahwa
orang itu harus berdua-dua, tidak bisa sendiri untuk menuju satu tempat yang mungkin berbeda lintas dan budayanya, bahasanya. Ini saya alami ya. Satu tempat di Papua itu ketika saya datang, kita jalan kaki menuju kampung lain, itu udah beda lagi bahasanya. Udah beda lagi adat istiadat ya, pemahaman mereka. Gitu ya. Ini saya nggak tahu ya, mungkin Kak Sofia tahu juga nih Kak ya. Kalau di sini kita bilang, yuk masuk ke dalam. Ya, yuk masuk ke dalam, bisa diajak, itu kita artinya oh kita berarti diundang masuk dalam rumah. Tapi ada satu tempat di Papua sana yang kita bilang yuk masuk ke dalam, itu artinya negatif. Yaitu artinya semacam hal yang tabu gitu. Itu ada gitu ya. Jadi kita pun harus hati-hati dalam berucap ya. Jadi bicara soal mitra, kita membutuhkan teman atau partner yang bisa menemani kita, yang bisa mendukung kita baik itu dari dekat atau mendukung dari jauh, gitu ya, menjadi sahabat dari dekat atau menjadi sahabat mitra dari jauh, ya. Jadi bicara soal mitra, misi penginjilan harus seorang yang matang, baik secara mental, secara rohani, dan sehat juga secara jasmani. Karena tanpa kedewasaan itu, kita akan jadi bumerang, ya, akan jadi bumerang di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ia adalah harus orang yang dewasa dan siap untuk menghadapi segala tantangan baik dalam persiapan sampai ketika pemberitaan Injil itu akan disampaikan. David Livingstone ya, ada satu tokoh yang sangat berjasa bagi Afrika, bahkan misionaris ini ia menguburkan jantungnya, mungkin teman-teman udah pernah dengar kisah ini, menguburkan jantungnya di Afrika. Ya, dia ada seorang dokter, dan seorang penginjil ya, ia banyak mengobati orang-orang Afrika ya, sehingga banyak orang Afrika yang mengenal Tuhan ya. Pada suatu hari ada satu lembaga misi perkabaran Injil yang tertarik nih untuk membantu karya pelayanan David Livingstone di sana ya. Mereka pun mengirim surat kepada David ya, isinya seperti ini. Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda. Dapatkah Anda menunjukkan jalan mana? Dengar baik-baik, dapatkah Anda menunjukkan jalan mana yang baik agar kami bisa sampai ke tempat Anda? Lalu apa balasan surat David? Ya, David bilang, jika Anda mau datang hanya bila ada jalan yang bagus di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Saya hanya mengizinkan seseorang yang akan tetap datang meskipun dia tahu bahwa tak ada jalan. Ya. Jadi seorang David bilang, gak usah datang kalau emang cuma mau, kalau ada jalan. Karena memang pada faktanya gak ada jalan yang baik, gak ada jalan yang lurus untuk menuju ke sana. Yang saya tidak tahu jalan seperti apa di Afrika karena belum pernah ke sana. Tapi yang saya dapat gambaran, pasti tentu mungkin mereka kesulitan jalur daratnya. Ya, atau mungkin mereka harus melalui jalur air, sungai yang berbahaya, yang penuh binatang buas dan lain-lain seperti itu ya. Nah, dari kisah ini kita memetik pelajaran bahwa seorang mitra penginjilan harusnya seorang yang siap menghadapi segala macam resiko tantangan pelayanan. Ia harus seorang yang siap berkorban agar orang lain yang jauh di seberang sana yang rindu akan Injil dapat mengalami hidup baru karena pelayanan kita. Karena kesaksian kita mungkin buat kita, ngapain sih gue datang terus kesaksian gitu, membahayakan nyawa gue, membahayakan jiwa gue, menguras dompet gue. Tapi inilah pemberitaan Injil. Kita tahu resikonya besar, tapi kita mau. Nah, itulah yang dibilang sahabat sejati mitra penginjilan. Ya. Karena tujuan yang mulia, karena pemberitaan Injil itu, kita mau nih sama-sama, yuk berangkat deh kita. Yuk kita dukung dari jauh pelayanannya. Nggak harus pelayanan misi itu nggak harus rame-rame ya. Ayo langsung kita jadwalkan ya, minta dari Bapak Gembala, kita utus kita ke pedalaman sama kayak orang-orang LAI gitu, datang ke pedalaman. Nggak perlu seperti itu. Ya, kita menjadi mitra misi penginjilan, kita bisa mendukung dari jauh. Ya, menjadi sahabat bagi teman-teman misionaris kita, menjadi sahabat bagi teman-teman pemberita Injil kita yang mereka terpanggil punya waktu banyak untuk pedalaman. Ya. Seperti peribahasa Indonesia nih teman-teman, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, apabila semua dilakukan bersama, yang terasa berat akan terasa ringan. Kita bayangkan ya, banyak orang, umat Tuhan, anak-anak Tuhan di perkotaan, mereka semua punya hati yang sama kayak kita. Ya tentu mungkin kita akan
tidak lagi mendengar banyak seruan minta tolong ya. Gimana sih Kak Karolin tuh bisa tahu dari mana gitu banyak seruan minta tolong setiap hari, teman-teman nih bayangkan setiap hari saya mendapat banyak surat. Ya, karena saya bekerja di Departemen Komunikasi dan Kemitraan, surat-surat yang masuk dari pedalaman itu ditujukan langsung ke departemen kita. Ya, ada surat tulisan tangan, ya ada juga yang mengirim email. Ya, saya pernah mendengar ada satu hamba Tuhan yang dia berjalan kaki sampai dia menemukan sinyal, ya. Terus dia ke kantor pos, dia minta kantor pos kirim email ke LAI, ya. Selalu isi surat itu, tolong kami tidak punya Alkitab. Ya, jemaat kami sudah lama, tapi kita tidak memiliki Alkitab, jadi di gereja tidak ada pembacaan Alkitab. Ya, ada satu tempat juga di Papua, saya nggak tahu tepatnya di distrik mana. Ya, mereka itu nggak punya Alkitab, mereka membaca Alkitab, mereka menggunakan gambar. Jadi kalau saudara lihat ada gambar Tuhan Yesus pegang domba, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus memeluk anak-anak, itulah yang mereka pakai untuk ibadah di dalam gereja. Jadi pendeta berkhotbah, guru Injil berkhotbah, mari jemaat Tuhan kita lihat gambar pertama. Ya, yang kedua, kita lihat gambar kedua. Tidak ada yang pendeta bilang, mari kita buka Alkitab kita nggak dengar suara kertas seperti ini. Karena memang bukannya kagak mau, mereka memang tidak ada. Dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman mereka gitu ya. Maka tadi John Stott bilang, penginjilan itu, pemberitaan Injil itu diberikan bukan hanya mereka yang non-Kristen. Tapi mereka yang mungkin belum pernah mendengar Injil, bahkan mungkin pernah mendengar Injil. Baik mereka yang sudah dibaptis atau belum dibaptis, mereka perlu diberikan Injil lebih baik lagi. Ya. Next slide, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang diselamatkan. Ya. Barang siapa yang dengan hati dan mulutnya menyadari sungguh-sungguh bahwa ia adalah orang yang telah dicintai, ia adalah orang yang berharga, ia adalah orang yang telah diselamatkan oleh karya Kristus, ia adalah mitra Allah yang harusnya siap untuk menceritakan kembali karya Allah kepada sesamanya, bahkan mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Dari mana kita tahu kita orang yang diselamatkan? Dari mana kita tahu kita pribadi yang berharga dan cintai? Dari pembacaan Alkitab. Masalahnya belum semua orang seperti Roma 10 ayat 10. Ya, tidak semua orang yang dengan hati percaya dan dengan mulut diselamatkan. Karena kenapa? Tidak ada pemberitaan Injil di sana. Ketiadaan Injil dan penolakan terhadap Injil itu masalah yang sangat serius. Ya, sangat serius, dan harusnya kita sebagai anak Tuhan kita turut merasakan duka cita batin, bukan hanya bersimpati tapi berempati, bahkan melakukan aksi. Mulai dari hal-hal terkecil, ya. Apa itu hal-hal terkecil ya? Nanti kita belajar bersama bagaimana menjadi mitra misi penginjilan ya. Karena belum semua orang di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia, itu tahu mengenai kabar baik, tahu mengenai pemberitaan Injil, tahu itu siapa itu Tuhan yang kita sembah tiap hari kita datang ke gereja, bahkan setiap hari kita tahu Ia menyertai kita dengan Roh Kudus. Ya, tidak semua orang tahu seperti itu, tidak semua orang mengenal kebenaran itu. Ya, maka kita bersyukur apabila kita hari ini bisa duduk di sini dan mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Banyak sekali teman-teman, anak-anak muda, seusia teman-teman semua yang mereka tidak memiliki keuntungan seperti ini. Kenapa saya bilang ini keuntungan? Karena banyak jiwa-jiwa yang menangis untuk merindukan apa yang teman-teman hari ini lakukan. Seperti ini, duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak sekali di sana, itu nggak ada ya. Mendengar banyak permasalahan karena nggak ada listrik, ya, nggak ada sinyal, ya. Terus apalagi nih yang mau kita lakukan kalau nggak ngobrol sama orang-orang di pedalaman ya. Mereka cerita, gitu, mereka cerita benar-benar mereka sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena anak-anak muda di sana mereka sudah mulai terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang buruk juga. Jadi dibutuhkan seorang teladan, seorang yang dapat membimbing mereka ke dalam kebenaran. Ya, apa sih kenakalan anak muda di pedalaman sana? Mabuk. Itu yang paling banyak saya temui. Ya, mabuk, ya, pesta dan sebagainya, melewati batas waktu, ya meskipun dalam kegelapan ya. Mereka tuh suka sekali seperti itu ya. Jadi mereka butuh sekali guru Injil yang
benar-benar mau dengan tegas menyatakan pemberitaan Injil. Ya tapi sayangnya tidak ada gitu. Banyak sekali. Nanti kalau misalnya aku mau lihat dong Kak daerah-daerah mana. Jessica yang butuh dibantu oleh kebenaran firman Tuhan, yang butuh pemberitaan Injil, mau lihat dong suratnya seperti apa, nanti aku kirimin, bilang tinggal minta aja WA aku, biar bisa tahu ya, biar kita bisa bertobat bersama-sama, kita mensyukuri keberadaan Alkitab, kita mensyukuri pemberitaan firman yang setiap hari kita bisa nikmati melalui gadget kita, ya. Di sana itu nggak ada handphone teman-teman ya, handphone mau sebagus apapun, iPhone dibawa ke sana kalau nggak ada sinyal, itu samjubong gitu ya, sama juga bohong gitu ya. Nah, jadi kehadiran mitra-mitra Allah, mitra misi penginjilan itu ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan ya. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, teman-teman, kehadiran mitra-mitra Allah dalam pemberitaan Injil itu dinanti-nantikan oleh mereka yang haus akan pemberitaan Injil. Tadi saya sudah cerita banyak sekali umat ya, mungkin yang kita tidak tahu, kita karena kita begitu lama di perkotaan dan segudang aktivitas, kadang kita lupa gitu, kita duduk. Tapi di seberang sana, jauh di seberang sana itu ada mereka yang menangis membutuhkan firman Tuhan. Mereka menangis rindu mendengarkan firman Tuhan, tolong kami, tolong daerah ini, kami butuh satu orang datang dari luar ya. Kan saya mikir gak mungkin mereka mengharapkan pertolongan dari dalam daerah mereka. Karena jauh sekali, karena mereka satu daerah itu sama, punya sifat yang sama, punya kebutuhan yang sama gitu. Harus orang dari luar yang punya pengetahuan akan Injil yang baik, yang punya hati yang baik, yang datang kepada mereka. Ya, bukan mereka yang datang keluar, tapi kita yang masuk ke mereka. Bersama-sama mereka mencari Tuhan, membawa kebenaran. Nah, dan kita nggak harus selalu kita yang datang ke sana, teman-teman. Ayo kita datang beli tiket ya ke pedalaman gitu ya, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, enggak. Tapi ketika kita mendengar berita ini di mana firman Tuhan sedang diberitakan, ada misionaris yang berangkat, kita dukung di dalam doa. Kita dukung di dalam dana, kita dukung di dalam pewartaan. Ya. Saya ada satu video yang menceritakan tentang ya, ini saya tadi bilang sama Kefas, ada suaranya? Bisa dibantu? Saya bilang sama Kefas, saya mau ngajak teman-teman di sini jalan-jalan nih Kefas keliling Indonesia. Nah, boleh ulang lagi dari awal? Mungkin di antara mereka ya, ada boleh di play dari awal? Ya, saya minggir dulu ya biar teman-teman lihat. Saya melihat ada beberapa lokasi, ada beberapa kampung. Itu Alkitab yang mereka miliki hanya satu. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang tidak pernah memegang Alkitab. Ini kali yang pertama untuk sebagian orang memiliki Alkitab. Ya. Jika tidak bisa, tidak apa, nanti kita nonton lagi. Apa bisa jalan? Nah, ini sukacita umat di Nias, di Pulau-Pulau Batu, di Saeru. Ini gabungan dari perjalanan kita ya. Ini anak-anak mereka senang dapat komik dan dapat cerita Alkitab ya, Alkitab bergambar. Ini perahu yang kami naik untuk menuju satu pulau ke pulau lainnya.
Jadi ada 10 pulau yang kita kunjungi, sehari kita harus berkunjung ke 2 pulau, menyeberang ke 2 pulau. Alkitab yang kita bagikan nih Alkitab bahasa Nias ya teman-teman. Jadi lengkap PL dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam bahasa Nias. Kami di jemaat hanya satu yang punya Alkitab, hanya di jemaat. Antara perekonomian kami hanya di nelayan dan gereja kami belum sanggup untuk menyempurnakan bahwa maklumlah ekonomi kami lemah. Jadi untuk itu maka kami minta terima kasih pada yang membawa Alkitab PAI. Terima kasih banyak bahwa kami sudah mendapatkan Alkitab. Teman-teman, itu tadi salah satu perjalanan yang kita lakukan. Tugas pemberitaan Injil itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Dan tidak bisa didukung hanya satu orang. Perlu dukungan doa, perlu dukungan dari begitu banyak orang. Ya, dan tugas pemberitaan Injil itu harusnya terus dilakukan. Karena tadi kita lihat, ini baru satu daerah. Sebenarnya masih banyak sekali daerah-daerah yang mereka sampai saat ini masih menanti pemberitaan firman Tuhan itu diberitakan di tanah mereka. Gitu ya. Nah, saudara-saudara ya, mitra misi penginjilan adalah satu panggilan, satu kesediaan di mana kita mau menjadi seorang sahabat bagi teman-teman kita yang jauh, bagi satu nama, satu jiwa, atau berapa nama, berapa jiwa yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya mereka, tidak pernah kita kenal sebelumnya, tidak pernah kita tahu dia ada di mana, tapi kita mau menjadi sahabat bagi mereka. Ya, apapun itu tantangannya. Ya. Percaya nggak sih teman-teman bahwa Injil itu sanggup mengubah satu desa? Injil, Alkitab ini yang mungkin kita cuekin setiap hari, atau mungkin kita tidak tahu lagi di mana letak Alkitab kita, ini sangat dibutuhkan. Ya, masih banyak sekali umat Tuhan yang membutuhkan firman. Begitupun kita, ya, hidup kita tanpa firman Tuhan pasti kita akan kering. Ya, tidak ada asupan gizi rohani yang bisa kita dapatkan. Begitupun juga dengan mereka. Ya, kalau di sini kita bisa menggunakan gadget, mereka tidak bisa ya. Mereka bilang Alkitab itu harus Alkitab cetak. Ya, karena mereka nggak punya fasilitas yang bisa lihat melalui LCD atau LED seperti kita, ataupun melalui handphone. Gitu ya. Ada satu karya pemberitaan Injil di desa Apalapsili di Papua, karya penerjemahan yang kita lakukan. Jadi desa Apalapsili ini memiliki arti nama tempat di mana menguliti manusia. Jadi sebelum Injil masuk ke tanah Papua di desa Apalapsili di Kabupaten Yakuhimo kalau saya tidak salah, ya, mereka terbiasa hidup di dalam kekerasan. Jadi segala sesuatu konflik, permasalahan itu selalu diselesaikan dengan kekerasan dan harus ada pertumpahan darah. Ya, maka kita tidak asing apabila kita mendengarkan ada perang saudara, perang antar suku. Ya, itu sering kali terjadi dan bahkan mereka tidak segan untuk memakan daging manusia. Ya, jadi mereka hidup dalam kanibalisme gitu ya. Tidak segan-segan untuk menghabisi seseorang, makanya nama desanya Desa Apalapsili, tempat di mana menguliti manusia. Salah satu upaya pendamaian yang harus mereka lakukan agar tidak terjadi lagi perang antar saudara dan konflik, harus ada korban.
kurban ya. Kurban itu adalah bukan kambing atau babi atau sapi, tapi anak manusia. Harus ada pertumpahan darah ya. Entah berapa anak yang dikurbankan, tetap tidak bisa menjadi solusi untuk menghentikan konflik yang terjadi antar suku di desa Apalapsili, Papua. Tapi ketika Injil masuk ke tanah Papua, firman Tuhan itu dibagikan dalam bahasa mereka, dalam bahasa ibu mereka. Mereka baca, maka mereka mendengar, mereka mengatakan mereka mendengar Allah berbicara dalam bahasa Papua. Mereka menghargai keberadaan firman Tuhan itu, bahkan itulah yang menjadi solusi dari jawaban dari perperangan yang terjadi antar suku di sana. Satu desa itu ketika mereka membaca Injil tidak langsung otomatis mereka berubah. Mereka mengalami proses pembaruan, proses transformasi di satu desa tersebut. Ya, ketika mereka membaca Injil, mereka diubahkan. Ya, mereka tidak lagi, sekarang desa ini terkenal desa yang damai, desa yang rukun. Mereka tidak lagi hidup dalam kekerasan. Mereka tidak lagi menguliti manusia seperti yang mereka lakukan dulu sebelum mereka mengenal Injil, karena Injil masuk di desa Apalapsili. Ya, jadi begitu sukacitanya mereka ketika mereka mendapat Injil. Ketika ada orang dari jauh datang membawa beritakan Injil dalam bahasa setempat, bahasa Papua. Ya, mereka diubahkan dan satu tempat, satu desa itu diubahkan ya. Teman-teman, boleh next slide. Ya, Rob Winter ini salah satu dosen dari Fuller Theological Seminary mengatakan ada 3 jenis penginjilan. Yang pertama berbagi Injil dengan orang lain yang memiliki bahasa yang sama dengan kita. Yang kedua berusaha menjangkau orang-orang yang bahasa dan budaya mirip. Yang ketiga berbagi Injil dengan lintas budaya. Ya, yang P1 itu berbagi Injil dengan orang-orang yang mungkin bahasanya sama dengan kita, berarti orang-orang yang terdekat dengan kita yang memiliki bahasa yang sama, ya, yang memiliki kebudayaan yang sama. Yang kedua yang mirip, ya, mungkin ya sedikit jauh dari kita. Dan sampai akhirnya berbagi Injil dengan orang yang lintas budaya yang mungkin beda waktu, beda jarak, ya, beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan, beda tradisi. Ya tadi saya sudah ceritakan berapa macam tradisi yang mungkin kita anggap lumrah, di pedalaman itu enggak lumrah. Ya, next slide. Ya. Dan tahukah teman-teman, ya, di Indonesia itu terdapat 700 lebih bahasa aktif. Ya, itu banyak sekali ya. Itu yang aktif ya, yang enggak aktif kita enggak tahu, maksudnya udah yang enggak terdeteksi ya oleh pusat penelitian bahasa ya. Penerjemah Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah. Jadi ada 700 lebih bahasa aktif di Indonesia dan LAI telah menerjemahkan, kalau teman-teman lihat ya, Alkitab 32 bahasa daerah. Tahun ini kita baru menerbitkan 2 lagi, berarti ada 34 Alkitab bahasa daerah. Alkitab itu berarti PL-nya ada, perjanjian lamanya ada, perjanjian barunya juga ada. Dan juga ada testamen. Testamen itu berarti perjanjian barunya saja yang sudah diterjemahkan dalam 77 bahasa daerah. Ya, itu baru sekian. Kenapa Kak? Kenapa baru sekian LAI menerjemahkan? Karena satu Alkitab ini membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun penerjemahan. Itu adalah bentuk penginjilan lintas budaya yang dilakukan agar orang lain seberang sana mereka bisa membaca Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Ya, kenapa begitu lama Kak? Kenapa 17 sampai 20 tahun penerjemahan? Kenapa? Ya, untuk menerjemahkan satu novel yang tebal, saya itu membutuhkan waktu 2 tahun. Itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Apalagi Alkitab yang berasal dari bahasa asli Yunani, Ibrani, Aramik yang usianya sudah ribuan tahun jauh dari kita. Tentu untuk menjaga kualitas terjemahannya, LAI membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan banyak pihak untuk menerjemahkan Alkitab supaya Alkitab ini tidak bersifat tafsiran, ya, tapi bersifat terjemahan. Jadi LAI setia kepada teks. Ya, inilah yang dilakukan penginjilan melalui lintas bahasa, lintas budaya supaya Injil itu bisa diterima dan masuk ke satu daerah. Ya, kenapa Alkitab itu perlu diterjemahkan ke bahasa daerah? Karena bahasa itu merupakan satu identitas, satu bangsa, satu daerah. Jadi kalau bahasa itu punah, ya, tidak dilestarikan, sudah hilang satu peradaban. Ya, jadi inilah upaya kita. Yang pertama supaya bahasa mereka bisa membaca dalam bahasa ibu, yang kedua supaya bahasa itu dapat dilestarikan. Ya, menjadi mitra misi penginjilan, next slide, dapat diwujudkan melalui apa saja nih Kak. Tapi sebelumnya kita mau nonton dulu video. Ya, seperti janji saya kita akan jalan-jalan keliling
Dari Nias kita ke Papua. Kita melihat next slide mungkin bisa diputar. Sambutan dan penghargaan atas hadirnya Alkitab di Kimial di Papua. Kita lihat bagaimana mereka menyambut Alkitab dalam bahasa mereka. Ya ini kalau kita mengantar Alkitab, ada satu wilayah yang kita harus lewat dengan pesawat kecil. Ini bahasa setempat ya teman-teman, bahasa Kimial. Dollar Mike Alpha Delta landing quarter foot. $9 Mike Alpha Delta on the ground. Kalau teman-teman lihat yang dus putih itu Alkitab, itu Alkitab dalam bahasa Kimial yang dibagikan, ya, disambut. Endi semdu mariak bulanak sumna lang tanggip silam naniyong nemluk nula mabukanda nawabayan si ulam nuluwe miyong le yung rab yung nang riya kapag ilam nanda endi sembi blum di eli yung rab kan liri miyong damawalu lamo sembi blum mari nangin sumna nangalase naniyong sumna narap nang sari dok salbandiya Nari suara di blok nuna, miyong naneo. Miyong andi bakdok ni asum nani kip nari saya tangkalase. Miyong hala anak ada kip kendi. Kip na, amin. Haleluya. Nana imiyong di yubu amulat lam sisi wenana Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulat lam sisi. Omulat lam sino, pare tahun so omulat lam sino buk. Tanggal 16 Maret nenege na imiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kimial yubu. Nanti saya majung ki yokwen ane na neri yinmal. Imiyong mapa omulat lam sino na nundi yubu raib samona na sambonun kuma. Yok yubu sampane di on buku kemelam neri ompat sunun kum. Ane na koruk pun ibu anda ot wen ising kempat nedi berada ompat sunna apa nedi kanga ngingang ulam nih yo tanggal 16 Maret ane kena kam yak de ayibu nenege kigip nundi suku gem jal sokowak kigip yung giyawan nunde kigip dawub di salbay abdi kigip nundi nang loma kigip debab apa kan nundi kanga ngingang loko lamsil Pep nak delim na, sum na ni. Miyong na yung apa, kiplam na. Ano sih? Di man dia ayu nene ke lakdep ni yase. Di man dia nene ke na. Wene ako dep la di man dia nene na del la ako buka sampai pokoprak na orum lila. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana sukacita umat ketika mereka menyambut Alkitab dalam bahasa mereka sangat sukacita. Bahkan satu pendeta mengatakan seperti ada senjata yang turun dari langit. Itulah yang akan menemani keseharian mereka ya di satu kehidupan yang tidak ada listrik, tidak ada hiburan apapun, dan Alkitablah yang akhirnya menjadi satu-satunya penghiburan bagi umat Tuhan yang berada di Kimial. Menjadi mitra misi penginjilan dapat diwujudkan melalui ada 3 cara. Yang pertama itu melalui doa. Bisa dibantu slide-nya. Ya, menjadi mitra misi penginjilan melalui doa. Ya, Efesus 6 ayat 18 sampai 19 dikatakan dalam segala permohonan
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membukakan mulutku dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Jadi salah satu wujud aksi kita untuk menjadi mitra misi penginjilan adalah mendukung dengan berdoa. Mungkin terdengarnya receh banget gitu ya, doa gitu. Kita nggak langsung lihat dampaknya terjadi pada saat itu. Tapi doa-doa yang kita panjatkan bagi mereka yang berada di pedalaman, mereka yang sedang melakukan pemberitaan Injil, itu sangat berarti. Ya, ketika saya kecil, saya sering kali membaca buku renungan. Di dalam buku renungan itu berisi pokok doa untuk para misionaris. Saya bingung waktu itu, ini apaan sih maksudnya, kenapa harus didukung dalam doa, emang ada apa gitu ya. Kenapa sampai harus dimuat dalam satu buku, ditulis pokok doa, doakan untuk para misionaris. Tapi ketika saya berangkat ke pedalaman dan berjumpa langsung dengan dinamika perjalanan yang begitu berat dan tantangan-tantangan yang unpredictable, yang tidak tertebak dan tidak terduga, saya tahu doa sekecil apapun itu sangat berarti untuk para pelayanan pemberitaan Injil. Jadi teman-teman, kita yang berada jauh dari teman-teman kita, mereka yang bertugas di lapangan, mereka perlu untuk didoakan gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi doa-doa kita menemani mereka, menguatkan mereka sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Inilah perkataan Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia mengucap syukur atas doa dan dukungan diberikan dari jemaat Filipi kepada pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Yang kedua, menjadi mitra misi penginjilan dapat dilakukan melalui pewartaan, ya. Dengan mendoakan mewartakan pelayanan misi kepada orang lain, akan lebih banyak peluang-peluang yang dapat lebih optimal kita capai bersama dalam kemitraan pelayanan pemberitaan Injil. Hari ini kita sudah berkeliling Indonesia, ya, kita sudah mendengar teriakan, seruan, menyaksikan bagaimana umat membutuhkan firman Tuhan, mereka membutuhkan adanya hamba-hamba Tuhan yang datang mengunjungi mereka, melihat penderitaan mereka, melihat kehausan mereka, bahkan mengulurkan tangan untuk membantu mereka supaya mereka dapat diselamatkan. Ceritakan kembali, wartakan kembali. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam pewartaan pekabaran Injil. Bisa melalui media sosial kita, dari mulut ke mulut kita ceritakan kepada orang-orang terdekat, bahkan orang yang terjauh sekalipun. Ya, jadi dengan mewartakan kembali apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang kita ketahui tentang pelayanan pemberitaan Injil, ceritakan, bagikan itu bagi orang lain supaya lebih banyak peluang-peluang yang dapat kita capai bersama di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Next slide. Ini yang tidak kalah penting adalah donasi. Pelayanan misi membutuhkan dukungan dana, ya. Mungkin kita sering dengar, oh, Rasul Paulus dia seorang penginjil, toh dia kan juga bekerja ya Kak sebagai pembuat tenda. Tapi apakah penghasilannya itu dapat mencukupi seterusnya pelayanan dia? Pasti tidak. Ya, pelayanan misi tentu membutuhkan banyak dukungan dana. Ya, tadi yang seperti saya katakan ya, untuk datang ke satu daerah saja itu membutuhkan dana yang begitu besar. Kenapa kadang ada orang yang bertanya, kenapa sih LAI harus datang sampai benar-benar nganterin langsung tuh Alkitab ke tangan umatnya itu, ada apa? Kenapa sampai harus ke pedalaman? Emang gak bisa tuh Alkitab dikirim gitu lewat pos nyampe gitu ke pedalaman? Gak bisa kayak gitu teman-teman. Karena kenapa? Alkitab yang kita kirimkan itu pasti tidak langsung sampai ke mereka yang berada di pelosok, di tempat-tempat terpencil. Karena membutuhkan ongkos, tidak mungkin jika kita kirim ke sinode, ke satu gereja, tidak mungkin kita membebankan pendeta atau hamba Tuhan dari kabupaten untuk naik lagi. Membutuhkan bensin dan katingting atau perahu motor menuju lokasi-lokasi pelosok. Dan kadang tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang malah memperjualbelikan Injil itu. Gitu ya. Ada juga kami mendengar kesaksian pendeta yang akhirnya mereka harus bayar lebih mahal. Saya dapat Alkitab tapi saya disuruh bayar. Suruh bayar apa Bapak? Disuruh bayar katanya uang capek, uang ganti teh, uang ganti makanan, uang ganti ongkos. Nah, hal-hal inilah mau kita hindari. Jadi memang harus kita yang dari luar datang kepada mereka. Ya, kemarin saya diceritakan oleh teman saya yang mereka baru pulang dari Tambrau. Tambrau itu ada di Papua. Ya. Orang-orang di sana mereka bercerita kalau mereka harus mau membeli Alkitab, mereka harus ke Manokwari. Nah,
Ternyata ongkos untuk menuju Manokwari itu 7 juta. Ya. Itu mahal sekali. Pulang pergi untuk beli Alkitab itu udah membutuhkan 14 juta. Ya. Jadi saya salut banget sama orang-orang, sama para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka guru Injil yang mengabdikan dirinya untuk tinggal bersama masyarakat di pedalaman untuk memasyarakatkan misi Allah di daerah tersebut. Itu dananya besar sekali. Begitupun juga dengan penginjilan lintas budaya, penerjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah. Satu ayat firman Tuhan itu membutuhkan dana, jika diuangkan itu membutuhkan dana Rp90.000. Dalam Alkitab kita terdapat jutaan teks, ya. Jadi sebenarnya Alkitab kita ini harusnya harganya 3 miliar. Tapi karena bantuan dari orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan yang mau mendukung pelayanan pemberitaan Injil, Alkitab ini bisa kita beli dengan harga paling murah 95.000. Tapi kan banyak dari kita yang bilang, mahal banget ya Alkitab. Kok bisa sih harga 95.000, tapi kalau kita beli sepatu harga jutaan, kita tidak sayang sama duit kita gitu. Ya ini bukan masalah mahal atau tidaknya, tapi apakah itu prioritas atau bukan gitu. Nah sedangkan masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan firman Tuhan ini. Kenapa pelayanan misi itu membutuhkan dukungan dana? Jadi donasi seberapapun itu sangat berarti bagi satu jiwa. Ya. Kita baca di Filipi 4 ayat 18-19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, ini kesaksian Paulus, ucapan syukur Paulus, doa Paulus kepada jemaat di Filipi yang telah membantu mendukung pelayanan pemberitaan Injil baik dalam doa dan dana. Aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kadangkala firman ini kita tujukan untuk kepentingan diri kita pribadi gitu. Kita, ini ayat buat gue nih supaya gue semakin kaya, supaya gue makin luar biasa gitu ya. Tuhan akan memenuhi, gue gak usah khawatir. Padahal ini ada doa dari seorang yang mengalami tantangan pemberitaan Injil yang begitu berat, tapi dia bersyukur karena ada orang-orang dari jauh, orang-orang yang ia layani dahulu yang mendukung, yang akhirnya mengalami pertumbuhan rohani sehingga mereka mau mendukung, baik dalam doa, pewartaan, dan donasi. Jadi firman Tuhan ini, doa ini keluar dari mulut orang yang mengucap syukur. Bagaimana ia sudah mengalami pertolongan. Ia tidak sendiri di dalam doa, ia tidak sendiri dalam usaha pemberitaan Injil. Ada jemaat di Filipi yang mendukung pelayanan Paulus. Ya, di balik ayat ini ada perjuangan, ada pemberitaan Injil yang membutuhkan banyak dukungan, ya baik itu doa, pewartaan, dana. Jadi bagaimana nih Kak untuk menjadi mitra misi penginjilan? Teman-teman dapat dilakukan pertama melalui doa, yang kedua wartakan, ceritakan kembali apa yang teman-teman dengar, apapun yang teman-teman ketahui tentang pelayanan perkabaran Injil dimanapun itu berada, baik itu di Indonesia ataupun di negara lain yang masih membutuhkan berita penginjilan, ceritakan pada orang banyak. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang kadang juga sering kita lupakan adalah donasi. Ya, dukungan dana. Kak, tapi Kak, kita kan belum bekerja Kak. Kita kan belum memiliki penghasilan dan itu besar loh Kak, kita gak ada uang sebanyak itu. Seberapapun persembahan teman-teman itu sangat berarti. Ya, ada satu teladan yang sampai detik ini memampukan saya melakukan penyebaran kabar baik sampai ujung bumi bersama LAI. Itu ada 2 orang disabilitas netra. Saya mungkin teman-teman sini ada yang tahu karena mereka berdua adalah jemaat di sini juga dahulu. Setahu saya mereka ada jemaat di sini. Saya pun mengenal mereka dari Tante Oli. Ya, 2 orang ini adalah pahlawan iman buat saya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Mari kita saksikan bersama bagaimana upaya mereka mendukung pelayanan pekabaran Injil. Masih banyak orang memerlukan Alkitab
gereja-gereja yang terpencil itu yang belum mempunyai Alkitab bisa mendapatkan Alkitab. Saya kan nggak bisa menginjili, nggak bisa nyari jiwa, istilahnya nggak bisa cerita-cerita kayak orang-orang yang bisa menginjili. Orang ngasih Alkitab di daerah yang terpencil yang masih jarang punya Alkitab itu rasanya girang sekali orang-orangnya gitu. Karena kuasa Tuhan kita ini sungguh luar biasa. Dulunya dia merayap saja, tapi sekarang dia bisa berdiri dan ya, menurut aku yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, nanti dibaca ya Alkitabnya ya. Ya. Terus ya. Sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita sudah menyaksikan bersama kesaksian dari seorang disabilitas netra yang dia mau terbeban, terpanggil untuk menjadi mitra misi penginjilan. Tadi kita sudah mendengar jelas Bu Maisaro bilang, kan saya nggak bisa penginjilan kayak teman-teman lain yang normal, memiliki penglihatan yang normal, yang memiliki tubuh yang sehat, ya. Tapi ketika dia mendengar pada waktu itu LAI khotbah di ibadah umum dan dia tergerak mendengar khotbah itu, ia mau membantu pelayanan penyebaran kabar baik, ya. Bu Maisaro dan Pak Paulus mereka bekerja sebagai penjual kerupuk di Pasar Palmerah. Mereka kumpulkan donasi itu sedikit demi sedikit. Tadi disampaikan melalui video ada 28 Alkitab yang mereka kumpulkan. Ya, mereka menabung selama 1 tahun itu sebanyak 1 juta. 1 juta sekian gitu diberikan bagi LAI. Kita pikir pada saat itu ia hanya sekali memberi. Tapi ternyata 6 bulan berikutnya ia menabung lagi selama 6 bulan untuk diberikan lagi kepada LAI. Saya setiap kali ngeliat itu hati saya bergetar gitu ya. Benar-benar terharu gitu, terharu sekali. Kadang kita sebagai anak muda kita belanja bisa sejumlah itu gitu dalam sehari. Tapi ada orang-orang yang berkekurangan, mereka mengumpulkan uang sebanyak itu membutuhkan waktu 1 tahun. Dan uang itu mereka pakai bukan untuk kepentingan mereka, tapi bagi pelayanan penyebaran kabar Injil sampai ujung bumi. Dan kita tadi saksikan salah satu penerima Alkitab tersebut adalah saudara kita yang bernama Martinus. Tidak mungkin bagi seorang Martinus ia menyeberang sungai untuk mengecap pendidikan sekolah karena keadaannya seperti itu. Tapi masyarakat di sana percaya oleh karena mujizat yang ada di desa Hatam, Papua, seorang Martinus yang usianya 25 tahun bisa membaca Alkitab. Karena kenapa di Papua mereka tidak mengecam pendidikan. Kadang anak-anak SD pun tidak bisa membaca selancar Martinus. Dia tidak pernah bersekolah tapi dia bisa ketika LAI datang, kita lihat bagaimana ya menyeberang sungai yang begitu besar. Jangan bayangkan sungai di Papua itu seperti sungai Ciliwung ya atau Kalimalang, enggak. Itu besar sekali, luas dan dalam.
kita menyeberang, dia lihat kita melintas, dia panggil. Dia bilang, "Mama, saya juga mau Alkitab." Bisa baca enggak? Gitu. Karena gak mungkin kan kita membaca Alkitab bagi mereka yang tidak bisa baca. Bisa, Mama. Dia baca. Kita lihat bagaimana ia membaca Alkitab. Itu Alkitab pertamanya dalam seumur hidupnya. Di usianya yang ke-24 tahun, ia baru memegang Alkitab. Dia baca meskipun gagap, hanya ada satu kata mungkin yang dia gagap ketika dia membaca Mazmur 23. Tapi kita lihat bagaimana sukacita Martinus oleh karena kebaikan hati, oleh karena pengorbanan orang-orang baik seperti Bapak Paulus dan Ibu Maisaro, dan masih banyak, saya yakin masih banyak sekali orang-orang yang mereka mau berkorban sedikit demi sedikit untuk memberikan persembahannya, donasinya bagi pelayanan perkabaran Injil. Nggak harus melalui LAI. Masih banyak sekali lembaga-lembaga Kristiani, gereja-gereja, individu-individu secara personal yang mereka butuh dibantu untuk perkabaran pemberitaan Injil. Nah, maukah kita bersama-sama menjadi mitra misi penginjilan? Tadi kita sudah dengar apa saja sih yang dibutuhkan oleh mitra misi penginjilan. Apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, kita bisa mendukung melalui doa. Doa kita itu yang menguatkan mereka untuk mereka bertahan di ladang misi pelayanan. Ya, Tuhan Yesus saja bilang, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tantangannya banyak. Tantangannya banyak banget. Dari medan perjalanan, bahasa, perbedaan budaya, itu tantangan. Yang kedua, kita bisa mendukung melalui pewartaan. Ceritakan kembali apa yang kita sudah ketahui. Dan kita syukuri, tadi kita sudah lihat bagaimana ternyata masih banyak sekali desa-desa seperti desa Apalapsili, pulau-pulau seperti pulau-pulau Batu yang kita saksikan tadi. Masih banyak sekali mereka yang membutuhkan Alkitab. Bersyukur teman-teman, bacalah Alkitabmu. Bacalah firman Tuhan ini. Karena tanpa pembacaan firman Tuhan tidak mungkin kita membagikan apa yang tidak kita miliki kepada orang lain. Baik itu orang terdekat ataupun orang yang jauh dari kita. Syukuri kehadiran Alkitab, kita lihat bagaimana mereka menangis ketika Alkitab itu datang. Bahkan ada yang memeluk, ada yang mencium. Ada yang mereka berteriak, "Raja Buku sudah datang di tanah Papua." Itu pengalaman-pengalaman yang saya bilang tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman-pengalaman berjumpa dengan teman-teman baru di pedalaman itu sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Ya, kadang orang bertanya, "Kok mau sih?" gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk presentasi di gereja-gereja interdenominasi, ya, mereka bertanya, "Kamu ikut juga ke sana? Kamu ikut juga pelayanan ke sana? Kok mau sih?" gitu. Ya, seringkali orang memandang, ngapain gitu, masih muda kok ikut-ikut pelayanan sampai ke pedalaman. Kadang saya harus meninggalkan keluarga, meninggalkan suami ya. Saya waktu itu menikah tahun 2019, September, 2 minggu kemudian saya udah tinggalin lagi suami saya untuk berangkat ke Pulau-Pulau Batu tadi. Ya, jadi banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan seorang pelaksana pemberita Injil. Ya, harus jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan, bahkan jauh dari keamanan ya. Kita tahu ya teman-teman yang ada, mereka yang memberitakan Injil, terutama di tempat-tempat yang sering sekali terjadi konflik dan juga sering terjadi pembantaian ya oleh oknum-oknum tertentu. Kemarin baru saja saya dengar teman saya bersaksi ketika mereka tiba di satu tempat di Tambrau di Papua, mereka baru saja berapa menit mereka berjalan untuk pulang, terjadi tembak-menembak dengan AKB ya. Saya tidak tahu apa namanya, benar AKB ya Kak? Ya, AKB itu. Ya, karena tidak semua orang suka dengan pelayanan pemberitaan Injil. Tidak semua orang suka dengan damai sejahtera yang ada di satu tempat gitu ya. Jadi tantangannya begitu berat. Ya, pelayanan pemberitaan Injil. Maka kita yang ada di perkotaan, mari kita bersama-sama buka mata kita, buka hati kita, buka pikiran kita, mulai kita mengingat ada tangisan, ada seruan dari seberang sana yang butuh untuk ditolong. Melalui doa kita, teman-teman Youth Ero mau di sini berdoa untuk pelayanan pemberitaan Injil? Mau? Mau? Ya, ngangguk-ngangguk ya boleh ya. Berdoa. Yang kedua, bersedia untuk mewartakan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, untuk menopang pelayanan Injil terus berlangsung, baik
si misionaris dan juga jemaat Tuhan yang akan menerima firman Tuhan tersebut, menerima pemberitaan Injil tersebut. Mari kita bersama-sama doakan supaya mereka sama-sama mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ya. Demikian, next slide. Next slide, demikian untuk firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi mitra misi penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila nanti ada teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang misi penginjilan kepada saya bersedia untuk ditanya-tanyain, bersedia untuk ditelepon dan bersedia untuk di WhatsApp. Ya, saya bersedia untuk membantu teman-teman apabila ada teman-teman dari Youth Arrow di sini yang ingin mendukung pelayanan atau bersedia menjadi volunteer untuk ikut bersama saya ke pedalaman. Nanti akhir Oktober saya akan berangkat ke pedalaman Mori, itu ada di Sulawesi Tengah. Suku ini dibilang kerajaan Mori karena mereka masih bentuknya katanya kerajaan, ada di dekat Morowali Utara. Saya akan pergi ke sana. Teman-teman apabila Kak saya mau Kak ikut. Ya tapi dengan catatan biaya sendiri ya teman-teman. Bisa hubungin saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat menjadi pelita bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk masa muda yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kemewahan hari ini, kenikmatan hari ini di mana kami bisa bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Terima kasih ya Allah untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Melalui firman Tuhan hari ini, melalui apa yang telah kami lihat, yang kami dengar ya Tuhan, kami mau bersama-sama mengarahkan hati kami, mengingat saudara-saudari kami yang ada jauh dari kami, jauh dari jangkauan kami, agar mereka dapat berjumpa dengan Engkau melalui pemberitaan Injil. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, mereka yang terpanggil untuk pelayanan sampai ke pelosok daerah. Berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka kemampuan daripada-Mu ya Tuhan, untuk mereka bertahan selama mereka berada di dalam pemberitaan Injil. Apapun pantangan Tuhan mereka hadapi, Engkau kuatkan mereka. Kami mau bersama-sama berdoa ya Tuhan. Kami mau bersama-sama mewartakan. Kami bersama-sama mau Tuhan mendukung baik di dalam dana sekecil apapun itu untuk pelayanan misi yang ada di Indonesia maupun pelayanan misi yang ada di negara-negara lain, negara-negara yang belum terjangkau. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi pelita. Pakailah kami untuk menjadi cahaya bagi kegelapan, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau, bahkan boleh mengalami transformasi kultural dan budaya di dalam daerah mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh berjumpa, mengalami hidup baru, bahkan menjadi terang kembali bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk hari ini. Kami mengucap syukur selalu, mampukan setiap kami. Haleluya, amin.